Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi nih sama Abi Hilman. Abi Hilman ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang taqarrub ilallah melalui kurban yang kita tunaikan. Baik, sahabat Abi Hilman rahimakumullah, hari ini ingin membahas apa ya? Membahas ada 1, 2, 3 hal mungkin ya. Yang pertama, kita ini berkurban, kadang-kadang niatnya ini harus kita luruskan. Ada yang berkurban karena niatnya ingin dilihat orang, menjadi orang yang mungkin lebih kepada orang yang wah hebat gitu ya, bisa berkurban dengan sapi yang besar. Tapi ada juga orang yang berkurban itu betul-betul karena Allah. Dia tidak ingin dilihat, dia ikhlas, dia tidak ngincer daging sana daging sini, pokoknya dia berkurban, dagingnya dibagikan dan dia merasakan keikhlasannya, dan ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua tadi ya, bukan yang pertama, karena ini ada tahun politik. Nah, kembali lagi, ketika kita masuk kepada tahun politik, banyaknya biasanya ketika dia mengeluarkan kurban, nah itu ada embel-embelnya. Oh, ini kurban dari anu gitu ya, karena dia mencalonkan menjadi anggota legislatif misalkan, atau dia mencalonkan sebagai calon wali kota atau bupati. Nah, ini berbeda dengan orang yang ikhlas tadi gitu ya. Mungkin itu ya, dia pingin supaya orang tahu bahwa dia dermawan sehingga dia berkurban dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat, dia tak ngambil gitu. Cuma kurang tepatnya adalah ketika dia melakukan hal itu karena itu tadi gitu ya, dia pingin orang lain tuh menilai dia baik, sehingga ketika pencalonan dia terpilih menjadi anggota legislatif ataupun menjadi wali kota atau bupati di daerahnya masing-masing. Nah, ini luar biasa. Mari kita luruskan sajalah niat ketika berkurban. Kurban itu lillahi ta'ala, karena Allah, selesai urusan itu kan. Adapun masyarakat nanti memilih dia atau tidak memilih dia, itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Tetapi kan tidak bisa begitu gitu ya. Di kita Indonesia ini menggunakan sistem pemilihan langsung. Jadi ketika saya mencalonkan menjadi seorang anggota dewan misalkan ya, di daerah ataupun di provinsi ataupun bahkan di RI gitu ya, di pusat, maka yang dipilih itu orangnya, personilnya, bukan partainya. Walaupun kita berada di partai A misalkan atau partai B. Nah, maka yang dipilih itu adalah personalnya, orangnya gitu. Seberapa banyak suara orang tersebut dipilih atau di follow oleh orang lain, nah maka dialah menjadi seorang pemenangnya. Tapi untuk mengambil suara daripada followersnya itu gitu ya, orang lain itu, maka dia butuh duit, butuh anggaran, butuh dana, butuh ini dan sebagainya, sehingga dia harus mengeluarkan banyak materi gitu kan. Nah, ini salah satunya dia menggunakan momen kurban pada tahun ini ya. Begitulah ya, mudah-mudahan Allah meluruskan niat-niat kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam berkurban. Dan adapun hal-hal yang seperti itu ya, mudah-mudahan sih tidak ada ya. Insya Allah Abi yakin tidak ada di Indonesia ini, semuanya ikhlas ketika berkurban. Andaikan ada, mudah-mudahan oleh Allah diberikan hidayah, diluruskan niatnya menjadi lillahi ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agar supaya apa? Supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala yang besar di yaumil akhir nanti, menjadi kendaraan kita menuju ke akhirat
ya. Wallahu alam bisawab deh pokoknya. Intinya adalah yuk kita luruskan niat berkurban karena Allah. Wallahu alam bisawab ya. Nggak tahu dah gitu ya. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.